Video ini bukan berarti mengajak teman-teman petani sawit untuk menanam bibit kelapa sawit cabutan, ya. Bukan untuk mengajak teman-teman petani sawit memilih untuk menanam bibit sawit cabutan. Tetapi ini adalah jalan kalau kita tidak mampu membeli bibit unggul, tentu saja kita lari ke bibit cabutan. Oke, buat sahabat petani sawit, untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memilih bibit sawit cabutan yang berkualitas dan banyak buah tandan besar-besar. Baiklah, untuk para petani sawit, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Buat para petani sawit yang punya pengalaman masalah bibit sawit cabutan, kiranya ada ide atau pengalaman pribadi, berbagi di komentar, itu lebih baik untuk para petani sawit. Bagi para petani sawit yang tidak mampu membeli bibit unggul, mungkin video ini bisa bermanfaat buat para petani sawit yang ingin menggunakan bibit cabutan. Dikarenakan bibit sawit unggul harganya cukup mahal, tidak cukup di kantong, ya, untuk membeli bibit kelapa sawit yang berkualitas unggul. Nah, teman-teman petani sawit, ini pengalaman pribadi saya. Terserah, mungkin ada pengalaman pribadi teman-teman petani sawit lain yang menggunakan bibit cabutan dan lain pendapat untuk memilih bibit cabutan. Saya menggunakan bibit cabutan dengan hasilnya ya alhamdulillah tidak begitu mengecewakan. Nah, udah setinggi ini saya menggunakan bibit sawit cabutan. Kalau masalah buahnya tidak begitu mengecewakan. Nah, ini dia buahnya. Ini cuma bibit cabutan. Saya tidak menggunakan bibit unggul karena saat itu tidak mampu untuk membeli bibit unggul, ya. Udah setinggi ini. Ini contoh, ya. Ini hasil dari bibit cabutan. Nah, itu penampakannya dari bibit cabutan. Nah, akan tetapi alangkah baiknya teman-teman petani sawit itu menggunakan bibit unggul. Kalau teman-teman mampu membeli bibit unggul, itu lebih baik menggunakan bibit unggul. Karena bibit unggul itu sudah pasti berkualitas, sudah pasti bagus karena bibit unggul. Apalagi sudah ada cap atau stempel dari perusahaan yang membuat bibit unggul tersebut. Kalau teman-teman tidak mampu memilih bibit unggul, maka solusi utama itu menggunakan bibit cabutan. Pasti menggunakan bibit cabutan. Walaupun beli yang sudah jadi, tapi asalnya bibit cabutan. Yang harga 10.000 per batang banyak dijual, itu termasuk sama dengan bibit cabutan. Ada juga yang berkualitas, ada juga yang lebih bagus. Nah, lalu bagaimana cara memilih bibit cabutan supaya berkualitas dan tidak terlalu mengecewakan? Caranya pertama kali yaitu teman-teman harus memilih usia pohon kelapa sawitnya itu sudah di atas 15 tahun rata-rata. Rata-rata harus di atas usia 15 tahun karena itu sudah pasti sudah tua umurnya. Kualitasnya sudah cukup bagus, gitu. Nah, setelah itu teman-teman cari yang sudah tumbuh liar seperti ini, dan teman-teman harus pastikan pohon kelapa sawit tersebut itu berasal dari bibit unggul, bukan bibit cabutan juga, tapi berasal dari bibit unggul. Indukannya itu bibit unggul, ya, dasarnya, bukan dari bibit cabutan. Berarti kita mengambil keturunan bibit unggul.
Teman-teman lihat juga buahnya, apakah buahnya bagus, banyak, dan besar-besar. Kalau buahnya kurang bagus, maka tidak usah dipilih. Carilah yang bagus buahnya, apalagi kita mengenal pohon sawit tersebut. Nah, lalu teman-teman, cabut yang usianya segini, minimal 2 lembar daun yang sudah muncul atau 1 lembar daun. Dan usahakan masih ada bijinya yang nempel di batangnya. Masih ada biji seperti ini ya, yang masih nempel, yang belum lepas. Apalagi tempatnya tanahnya bagus, maka bijinya tidak akan mudah lepas. Nah, seperti ini teman-teman. Pilihlah yang seperti ini, yang batangnya atau bonggol umbi seperti ini agak gemuk, daunnya hijau bagus, tua ya, hijau tua, tidak kusam, dan tidak banyak bintik-bintik pada daun. Usahakan tidak mengambil yang daunnya panjang kayak kuning-kuningan, karena bisa saja itu menjadi buah atau sawit jantan ya. Nah, di umur seperti ini masih bagus, nah bisa tidak akan stres saat kita memindahkan di polybag ya, untuk memilih bibit cabutan seperti ini. Pilihlah yang berkualitas, umbinya besar dan daunnya hijau, umurnya belum tua atau masih 2 hingga 3 lembar daun seperti ini. Usahakan kalau masih ada biji seperti ini, cari biji yang agak lonjong, agak lonjong supaya lebih bagus. Karena itu biasanya kalau yang lonjong itu bagian luar, bagian biji yang luar. Kalau bagian biji yang dalam sebenarnya bagus juga, tapi kita tidak ada alat pendeteksi seperti di pembuatan bibit unggul. Kalau mereka yang membuat bibit unggul itu, perusahaan seperti itu sudah ada alat. Kalau kita cuma asal-asalan saja. Walaupun kita menggunakan bibit cabutan, tetapi kalau kita memilih yang benar, maka kita tidak akan terlalu kecewa. Kenapa dibilang seperti itu? Karena bibit cabutan atau menanam kelapa sawit ini itu jangka yang lama, bukan jangka yang pendek, berpuluh-puluhan tahun, bukan berbulan-bulan. Makanya kita harus memilih bibit itu yang benar supaya tidak kecewa. Nah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman petani sawit. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman masing-masing.